Ini udah nih. Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Syaga dengan NIM 41724011. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil itu for governance media sosial Instagram milik Info BMKG atau bisa dibilang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Tugas ini saya peruntukkan untuk tugas UAS saya, yaitu komputer aplikasi IP3. Oke. Nah, jadi akun milik media sosial dengan pemerintah ini saya akan bahas, yaitu Info BMKG. Akun Instagram ini yang berfokus pada penyediaan informasi dan peringatan dini yang cepat, akurat, dan handal terkait dengan cuaca, iklim, kualitas cuaca, gempa bumi, serta tsunami. Lalu pada akun ini juga banyak sekali edukasi mengenai bencana dan fenomena alam. Baik, lalu di sini ada beberapa tampilan-tampilan di akun Instagramnya. Yang pertama di bagian sana ada highlight mengenai edukasi mengenai bencana dan cuaca, dan di bagian main account-nya ada berbagai macam platform yang bisa kalian akses di media sosial lain seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Dan BMKG ini memiliki aplikasi di Android dan iOS yang namanya adalah Info BMKG. Oke, selanjutnya di sini ada highlight yang pertama, yaitu highlight tentang edukasi tsunami dan mitigasi gempa. Di sini kita bisa lihat untuk edukasi tsunami, yaitu mengenai peringatan dini tsunami, kenapa harus dinyatakan berakhir dan bukan dicabut. Baik, selanjutnya ada mitigasi gempa. Mitigasi gempa ini membahas tentang sebelum terjadinya gempa, kunci utama, kendali lingkungan dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat agar kalau ada bencana-bencana alam itu tidak panik. Baik, selanjutnya di sini ada highlight kedua, yaitu highlight tentang edukasi La Nina. Jadi La Nina ini merupakan si pembaunya atau mungkin tipe dari cuaca atau awan. Nah, di sini mereka membahas tentang apa itu La Nina, terus juga cek mitigasi bencana hidrometeorologi, ya. Lalu di sini juga ada dampak La Nina bagi Indonesia. Dan di sini ada dampak positif dan negatifnya juga tentunya. Lalu di sini ada postingan dan reels. Jadi akun Instagram milik Info BMKG ini memposting rata-rata tentang info cuaca terkini di Indonesia. Lalu juga untuk postingan-postingannya mereka juga sering update mengenai info gempa bumi di seluruh Indonesia. Ketika misalnya di Jawa Barat terjadi gempa, mereka langsung upload infonya di akun Instagramnya secara real time. Lalu di Reels juga mereka juga mengupload mengenai edukasi mengenai bencana juga. Namun di sini ada cuaca seperti petir, info tsunami dan lain sebagainya. Baik, dan yang terakhir menurut saya dalam pembuatan akun sosial media yang paling efektif, khususnya pada akun media sosial milik pemerintah, ialah harus memberikan informasi secara real time dan harus memberikan edukasi, khususnya edukasi terhadap bencana, cuaca dan fenomena alam. Lalu di sini saya akan membahas apa kelebihan dan kekurangan dari akun media sosial dari Info BMKG ini menurut pribadi. Kelebihannya adalah bisa diakses di mana saja karena Instagram yang kita tahu bahwa aplikasi ini bisa didapatkan di Play Store maupun di iOS.
Lalu yang kedua banyaknya edukasi mengenai bencana alam. Terus yang ketiga mengenai informasi kualitas cuaca. Lalu yang ketiga ada informasi tentang gempa bumi. Dan yang keempat adanya bahasa yang digunakan bisa dimengerti oleh halayak umum. Artinya tidak menggunakan bahasa yang istilahnya terlalu teknis atau terlalu ribet. Lalu di sini admin atau si pemilik akunnya sangat cepat tanggap. Kalau misalnya ada yang berkomentar menanyakan sesuatu tentang info cuaca di sebuah postingan atau reels, mereka langsung menjawab. Nah, kekurangannya adalah pembentukan kuota Wi-Fi ini sudah menjadi rahasia umum untuk aplikasi yang membutuhkan internet, bahwa Instagram khususnya harus membutuhkan kuota atau Wi-Fi atau mungkin sinyal yang kuat. Lalu kekurangan berikutnya adalah masyarakat harus memiliki akun Instagram untuk mengunjungi atau mengakses akun Instagram info BMKG. Lalu yang kekurangan ketiga itu tercampurnya konten seremonial dan kedaruratan. Jadi misalnya di postingan sebelumnya itu tentang Selamat Hari Natal atau mungkin Selamat Idul Fitri, lalu postingan berikutnya tentang darurat tsunami, contohnya seperti itu. Lalu walaupun mereka sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, namun masih ada beberapa bahasa teknis yang cukup berat, mungkin tidak bisa dimengerti oleh mungkin anak-anak. Contohnya seperti istilah MJO atau Madden Julian Oscillation atau siklon tropis, atau bisa disebut dengan skala NMI yang biasanya sering muncul. Baik, itu saja presentasi saya untuk tugas UAS komputer aplikasi IP3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.